kita mulai pelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan yang berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu memberikan materi hari ini, sebelumnya kita akan absen terlebih dahulu. Siapa-siapa yang tidak masuk hari ini? Yang tidak masuk 3 orang, Bu. Satunya sakit, 2-nya tanpa keterangan. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia, terlebih dahulu kita harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Nah, faktor-faktor tersebut itu ada 4. Yang pertama itu faktor klimatik atau iklim. Yang termasuk dalam faktor ini adalah suhu, kelembapan udara, sinar matahari, curah hujan, dan angin. Dan yang kedua faktor edafik, yaitu yang termasuk ke dalam faktor ini adalah keasaman tanah, kandungan air tanah, tekstur tanah, struktur tanah, dan kandungan udara di dalam tanah. Dan yang ketiga faktor topografi. Nah, faktor topografi adalah tingkat ketinggian atau kemiringan pada suatu tempat. Nah, yang terakhir adalah faktor biotik. Faktor biotik adalah gabungan dari 3 komponen, yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia yang memiliki peran tersendiri bagi kelangsungan flora dan fauna. Dan sekarang kita akan memasuki persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama, persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu flora bagian barat, flora bagian timur, dan flora bagian tengah. Yang pertama, flora bagian barat. Itu terdapat di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Nah, di Jawa itu terdapat flora bunga anggrek, beringin, mahoni, dan bougainville. Sedangkan di Kalimantan terdapat meranti, jurutung, ramin, pinus, dan rotan. Nah, sekarang untuk Sumatera, apakah ada yang tahu flora apa saja yang ada di Sumatera? Tahu. Jadi, Tahu, Bu. silakan dijawab. Flora yang ada di Sumatera yaitu pinus, kayu manis, dan rafflesia, Bu. Oke, sekarang yang kedua, flora bagian tengah. Flora bagian tengah ini terdapat di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Di Sulawesi itu terdapat eboni, kayu hitam, kayu besi, pinus, dan rotan. Sedangkan di Nusa Tenggara terdapat jati, akasia, dan cendana. Nah, sekarang untuk bagian Maluku, adakah yang tahu? Saya, Bu. Sebutkan. Yang pertama ada gotana, yang kedua sagu, yang ketiga lengkuas, dan yang keempat kayu putih. Oke. Sekarang yang bagian terakhir, flora bagian timur. Di bagian timur ini yaitu adalah Papua. Di bagian timur ini terdapat banyak pepohonan yang masih jarang dan semak belukar. Di bagian Papua, dataran rendahnya terdapat pohon sagu, pohon bakau, dan pohon nipah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tipe asiatis, tipe peralihan, dan tipe australis. Yang pertama, tipe asiatis. Tipe asiatis itu mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan juga Kalimantan. Di tipe ini terdapat mamalia berukuran besar seperti gajah, macan, monyet, dan bekantan. Dan reptilnya seperti buaya, ular, biawak, maupun kadal. Nah, burungnya itu seperti elang, merak, gagak, dan jalak. Yang kedua, itu tipe peralihan, mencakup wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Di tipe ini faunanya yaitu babi rusa, kuskus, monyet hitam, tarsius, komodo, dan
terdapat burung rangkong dan kakatua. Dan yang terakhir tipe Australis. Tipe Australis itu tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Jenisnya itu bisa mamalia, reptil, maupun jenis-jenis burung. Jenis-jenis mamalianya seperti kanguru, walabi, beruang. Sedangkan jenis reptil seperti biawak, buaya, dan burungnya seperti kasuari, burung cendrawasih. Nah, dari kedua materi ini tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia, apakah ada yang tahu flora dan fauna apa saja yang menjadi ciri khas di Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat? Saya, Bu. Kalau floranya tengkawang, kalau faunanya enggang gading, Bu. Oke, betul. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Kita akan mengulang materi yang sudah saya jelaskan. Apakah ada yang tahu tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Bu. Silakan jawab, Lisa. Yang pertama tuh ada faktor klimatik, yaitu suhu, kelembapan udara, sinar matahari, dan curah hujan. Yang kedua faktor topografi. Yang kedua faktor edafik, yang termasuknya struktur tanah, kandungan air tanah. Yang ketiga faktor topografi, yaitu tingkat kemiringan atau ketinggian suatu tempat. Dan yang terakhir faktor biotik, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang kita sudah membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Bagaimana sinar matahari dapat mempengaruhi persebaran pada flora, Bu? Sinar matahari itu dapat dikatakan sebagai makanan bagi tumbuhan. Cahaya yang dihasilkan oleh sinar matahari dapat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. Apakah ada yang bertanya lagi? Bu, saya ingin bertanya. Silakan. Nah, mengapa kandungan udara dalam tanah dapat mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Karena kandungan yang terdapat di dalam tanah dapat berperan sebagai proses respirasi atau bernafas. Respirasi merupakan penguraian bahan makanan yang terjadi di stomata untuk menghasilkan suatu energi. Sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas individu, yaitu mencari tentang upaya konservasi flora dan fauna di Indonesia. Tolong dicatat dan dikumpulkan minggu depan ya. Ya, Bu. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Saya rasa materi yang sudah saya berikan sudah cukup. Ya, Bu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. kayo diri niya sete katurunan.
sama kayo diri niya